Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan untuk mata kuliah Machine Learning. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai data di dalam Machine Learning. Selamat menyimak pembelajarannya dan menonton videonya. Terima kasih. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah Machine Learning, yaitu temanya tadi adalah data dalam Machine Learning. Oke. Materi tentang data dalam Machine Learning ini tentu erat kaitannya dengan pembelajaran Machine Learning itu sendiri. Sebenarnya pada kesempatan sebelumnya teman-teman itu sudah pernah belajar mata kuliah mata kuliah statistika, mata kuliah data mining gitu ya, mata kuliah dan sekarang semester ini ketemu di mata kuliah Machine Learning. Nah, pembahasan mengenai data ini sebenarnya sudah pernah teman-teman peroleh di mata kuliah sebelumnya. Seperti yang tadi saya sebutkan, ada statistika, ada data mining, contohnya seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulang kembali sejauh mana teman-teman masih mengingat, masih memahami seperti apa data yang akan kita gunakan dalam machine learning itu sendiri. Di pertemuan minggu lalu kita sebenarnya sudah membahas di pengantar machine learning itu mengenai jenis pembelajaran yang ada dalam machine learning itu sendiri. Teman-teman kemarin kalau masih ingat jenis pembelajaran machine learning yang kita bahas itu ada 3 kemarin. Ada yang namanya supervised learning, ada unsupervised learning, dan ada reinforcement learning. Pada kali ini kita akan fokus kepada supervised learning dan unsupervised learning. Nanti saya akan memberikan materi mengingatkan kembali bagaimana cara supervised learning itu contohnya seperti apa, contoh nyatanya bagaimana, yang unsupervised learning itu contoh nyatanya bagaimana, apa saja tantangan dalam data di machine learning itu sendiri, kemudian bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan data. Nanti kita akan coba mengingat kembali di pertemuan kali ini. Nanti di akhir sesi saya akan berikan teman-teman tugas, yang mana tugas tersebut nanti akan teman-teman kerjakan seperti itu. Oke. Kita mulai dari supervised learning. Supervised learning itu sama-sama sudah kita ketahui ya teman-teman. Minggu lalu kita sudah bahas tentang supervised learning. Jelas sekali dinyatakan bahwa supervised learning ini adalah jenis pembelajaran dalam machine learning itu yang mana memanfaatkan data-data yang berlabel. Jadi data-data yang ada variabel X-nya atau variabel inputnya, dan data-data yang ada variabel Y-nya. Nah, variabel Y atau variabel output di sini inilah yang menjadi label, ya. Jadi variabel targetnya itu yang disebut dengan label. Misalnya ada contoh label itu ya seperti lulus atau tidak lulus gitu ya. Nah, ini contoh untuk label. Jadi yang paling penting perlu diingat bahwa supervised learning itu belajar dari data yang berlabel. Ada variabel inputnya, atau ada variabel-variabel yang menyebabkannya, dan ada variabel outputnya. Nah, tujuannya juga sudah kita bahas pada minggu lalu, yaitu tujuan dari jenis pembelajaran supervised learning ini adalah bertujuan untuk memprediksi ataupun mengklasifikasi data-data yang baru seperti itu. Nah, contoh kasus untuk supervised learning ini ya secara sederhana contohnya ya seperti ini. Contoh prediksi untuk kredit macet. Apakah kredit yang diberikan kepada seorang calon nasabah itu nanti di masa depan dia memiliki kemungkinan macet atau lancar. Nah, macet dan lancar ini adalah si supervised learning. Label ya. Ini adalah label. Kalau ada macet, lancar, lulus, tidak lulus itu adalah label ya. Sama dengan yang kedua, contoh yang kedua, prediksi kelulusan mahasiswa, labelnya lulus atau tidak lulus. Kemudian ada prediksi harga rumah, ini biasanya untuk regresi ya, kita pakai regresi. Ada labelnya berupa nilai-nilai numerik, kira-kira seperti itu. Nah, kalau dalam tabel di bawah ini teman-teman bisa lihat, saya tampilkan kepada teman-teman di tabel ini contoh dari si supervised learning itu bentuk datanya seperti apa kira-kira. Di sini ada tabel kolom usia, pendapatan, riwayat kredit, dan status kredit. Untuk usia, pendapatan, dan riwayat kredit gitu ya, ini disebut dengan variabel input atau variabel yang
penyebab ya, menyebabkan apakah status kreditnya ternyata kalau usianya muda 25 tahun, pendapatan dia 5 juta dan riwayat kreditnya bagus, ternyata dia status kreditnya nanti di masa depan itu diprediksi lancar. Maka kalau ada orang gitu ya, data baru dengan kondisi yang serupa, itu bisa kita berikan kredit kepada dia misalnya seperti itu. Kenapa? Karena dia untuk berdasarkan data-data yang lama ternyata dia bagus gitu ya, nggak ada masalah di status kreditnya. Itu contoh. Jadi yang status kredit ini adalah label. Jadi ini disebut kategori supervised learning. Jadi ada variabel-variabel X-nya, X1, X2, X3 atau penyebab 1, penyebab 2, penyebab 3 untuk menentukan sebuah kelas atau sebuah label tadi. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya unsupervised learning. Kita juga sudah bahas bahwa unsupervised learning ini adalah kebalikan dari algoritma supervised learning atau pembelajaran supervised learning. Kalau supervised learning tadi adalah berlabel, kalau unsupervised learning ini adalah tanpa label. Ya, tanpa label. Jadi nggak ada label, tidak ada kelas lulus tidak lulus, macet lancar gitu ya, nggak ada label seperti itu. Jadi bisa dipastikan tidak ada variabel Y, tidak ada variabel target, yang ada semuanya variabel input misalnya seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Sebelum kita ke contoh, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menemukan pola atau klaster yang tersembunyi di kumpulan data yang banyak tadi, seperti itu. Kemudian ada yang namanya contoh kasus. Nah, seperti apa sih contoh kasus untuk data-data unsupervised learning ini? Misalnya, permasalahan segmentasi pelanggan online itu bisa datanya berupa unsupervised learning. Kemudian data clustering provinsi berdasarkan indikator sosial ekonomi ini juga unsupervised learning. Karena kan tidak ada di, misalnya data laporan BPS itu kan tidak ada tuh ya, Provinsi Aceh itu provinsi miskin, kan tidak ada kategori seperti itu. Yang ada adalah Aceh provinsinya, berapa jumlah penduduknya, berapa pendapatan masyarakatnya per tahun, berapa jumlah kematian, berapa jumlah kelahiran, berapa yang masih produktif atau mana yang sudah lansia tidak produktif, kan hanya seperti itu. Jadi tidak ada target gitu ya, ini targetnya ini atau kelasnya atau labelnya ini, seperti itu. Kemudian juga yang ketiga contohnya adalah pengelompokan berita berdasarkan topik. Nah, kalau contoh gitu ya, unsupervised learning, ini seperti tabel ini teman-teman bisa lihat. Di tabel ini, di contoh ini, di sini ada umur, ada transaksi dan ada belanja bulanan. Jelas di sini ya tidak ada target, tidak ada label gitu ya. Nggak tahu kita yang umur 22, transaksi 3, 500.000 belanja bulanan ini maksudnya apa, tidak tahu. Nah, makanya di sini dari data yang seperti ini tidak ada labelnya, kita harus menemukan sebuah pola-pola, menemukan pengetahuan yang baru, menemukan mengeksplorasi gitu ya, agar kita mendapatkan klaster-klaster, kelompok-kelompok tertentu gitu ya, yang memang bisa nih kita gali dari data yang seperti ini. Misal paling sederhana, berdasarkan data ini, kita bisa tahu misalnya ini datanya adalah data belanja transaksi seorang konsumen misalnya. Kita bisa tahu di sini, misalnya anggaplah ini adalah kasusnya di Indomaret. Nah, Indomaret dia punya database transaksi pelanggannya, ID transaksi, apa saja item yang dibeli, jumlah belanjaannya berapa. Mungkin juga bisa kalau teman-teman mau improvisasi ya, usia rata-rata itu belanja itu seperti apa. Misal kayak di Indomaret gitu ya, Indomaret itu data transaksi, kalau teman-teman belanja di Indomaret kan dapat struk belanja tuh, pasti struk itu isinya ya ID transaksinya berapa, item yang teman-teman beli berapa, jumlahnya apa, kan itu rata-rata ya informasi yang bisa kita dapatkan. Nah, di database-nya Indomaret juga sama, dia juga punya informasi tentang tadi transaksi berapa, nomor transaksinya, apa saja item yang dibeli pada transaksi itu, kemudian jumlah belanjanya gitu ya. Ada banyak sekali informasi. Nah, ada informasi yang bisa kita peroleh. Contohnya, si pihak Indomaret atau manajemen Indomaret itu bisa mengetahui si pelanggan itu rata-rata kalau dia beli roti gitu ya, dia beli roti tawar, dia pasti juga membeli selai dan membeli mentega misalnya. Nah, makanya kenapa ketika teman-teman pergi ke Indomaret, ke Alfamart, teman-teman melihat posisi roti, mentega, selai, mesas itu posisinya berdekatan. Itu bukan karena ya kebetulan saja seperti itu, tidak, tapi hal seperti itu sudah bisa kita analisis. Tidak hanya itu, misalnya
ke Indomaret gitu ya, belanja sabun mandi atau belanja odol gitu ya, sama sikat gigi misalnya seperti itu ya. Nah itu kan posisinya berdekatan, jadi machine learning ini sudah dimanfaatkan sebagai strategi bisnis. Jadi kita bisa tahu ternyata pelanggan kita kan memudahkan. Jadi ketika dia keingetnya cuman beli tadi beli roti, tiba-tiba oh iya di sini sudah ada selai, di sini sudah ada mentega, saya langsung beli. Dan itu kan menambah untuk si Indomaret itu sendiri atau untuk perusahaan itu sendiri. Nah itu gambaran dari penggunaan data unsupervised learning. Kemudian di dalam data pada machine learning gitu ya, tantangan, ada 5 tantangan data sebenarnya yang paling sering gitu ya, yang paling sering dan ini biasanya pasti terjadi gitu ya. Tantangan data yang pertama adalah berkaitan dengan yang namanya missing value. Kalau teman-teman lupa gitu ya missing value itu apa, atau di mata kuliah sebelumnya kan sebenarnya sudah dipelajari tentang missing value. Missing value ini adalah nilai yang hilang. Jadi missing value ini adalah nilai-nilai yang hilang, nilai-nilai yang kosong gitu ya. Jadi kayak nilainya itu kosong, jadi harus kita isi. Nanti saya kasih lihat contohnya seperti apa bentuk nilai-nilai yang hilang seperti itu. Nah nilai yang hilang ini bagaimana cara mengisinya? Apakah selalu mesti dihapus gitu ya? Misalnya ada di sebuah kolom itu nilainya kosong gitu ya. Kemudian bagaimana cara mengisinya? Apakah harus dihapus? Kan tidak semua solusi itu data tersebut harus kita hapus. Bisa jadi kita bisa memberikan nilai kepada yang kosong tadi. Memberikan nilai untuk data-data yang kosong itu ada 3 caranya. Pakai min. Ada yang masih ingat min atau rata-rata, nilai rata-rata. Kemudian apalagi pakai median atau nilai tengah, lalu pakai modus. Jadi dicari nilai rata-rata dari kolom tersebut, ditempel di sana, dimasukkan ke dalam yang kosong seperti itu. Kalau pakai median berarti dicari nilai tengah dari data yang ada, lalu dimasukkan ke dalam nilai yang kosong tadi. Kalau modus berarti cari yang paling sering muncul, berarti dia yang akan mengisi nilai yang kosong tadi, mengisi si missing value ini. Jadi missing value ini adalah nilai yang hilang. Kalau ketemu data terus ada yang bolong-bolong di dalamnya itu ya, itu namanya missing value. Dan tidak melulu solusinya harus dihapus seperti itu. Kadangkala kita mendapatkan data itu sudah sangat susah. Terus karena banyaknya missing value, kita hapus-hapusin aja. Jadi data kita tuh sedikit gitu ya, dan mendapatkannya sudah susah. Lalu haruskah dihapus? Padahal ada solusi lain selain dari menghapus seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua ada namanya outlier. Outlier ini seperti apa ya? Data yang range-nya itu nggak masuk akal. Misalnya seperti ini. Kalau di Indonesia untuk nilai IPK itu kan cuma 4,0. Lalu tiba-tiba di data teman-teman tuh ada nilainya 4,50 di Indonesia ya. Berarti ini nggak masuk kategori, ini dikatakan outlier. Atau di sebuah sekolah di SMA misalnya, di SMA itu rata-rata kan kalau murid itu usianya ya 16 sampai 17 tahun lah ya gitu ya. Lalu tiba-tiba di data teman-teman ada data siswa itu usianya 35 tahun. Masuk akal apa tidak? Kan tidak. Berarti ini namanya outlier. Outlier itu ada banyak solusinya. Bisa dihapus juga menjadi salah satu solusi. Bisa umumnya dilakukan scaling atau pemberian skala seperti itu. Itu bentuk outlier. Nanti saya kasih contoh yang lainnya. Kemudian data duplikat. Kalau data tersebut double gitu ya, atau terinput beberapa, itu biasanya sering kali terjadi, itu tinggal dihapus kalau memang data tersebut duplikat. Kalau ada yang namanya keempat, ada imbalance data. Imbalance ini adalah contohnya seperti ini teman-teman. Kita punya 10 data gitu ya, 10 data prediksi kelulusan mahasiswa. 10 data itu jumlah labelnya ada 9 yang lulus. Yang lulus dari 10 data itu hanya 1 yang tidak lulus. Balance tidak kira-kira datanya. Ini namanya imbalance, tidak balance sama sekali. Bagaimana cara membalancekan data ini? Itu ada tekniknya namanya SWOT. Ini kita akan bahas satu pertemuan nanti membahas tentang si SWOT ini. Tapi namanya itu adalah imbalance data. Jadi data kita itu tidak balance antara label lulus dengan label tidak lulus gitu ya. Karena nanti prediksi pasti akan mengikuti hasil prediksi kita itu jadinya tidak akurat gitu
itu kira-kira. Condong pada sebuah label, sehingga perlu dilakukan yang namanya balancing. Kemudian yang kelima adalah format yang tidak konsisten. Format yang tidak konsisten ini seperti apa ya? Huruf besar, huruf kecil itu juga berpengaruh. Misalnya pendidikan terakhir ada SMA, ada SMK, ada MA misalnya. Kemudian di data teman-teman muncul, di data teman-teman tuh ditulis SMA tuh huruf kecil. Ini namanya format yang tidak konsisten. Itu harus disesuaikan. Mana yang mau dipakai? Huruf kecil semua berarti semua huruf kecil. Kalau huruf besar semua berarti semua huruf besar. Seperti itu. Apalagi contoh yang lain yang sering terjadi biasanya adalah format tanggal. Biasanya format tanggal itu kan misalnya ada orang yang bikin tanggal dulu, bulan dan tahun. Tapi ternyata di data yang teman-teman temukan dia malah bulan dulu baru tahun, tanggal baru tahun. Ada yang seperti ini, ada. Ini namanya tidak konsisten format datanya. Berarti harus apa? Harus disesuaikan, disamakan. Mau pakai yang mana? Mau pakai versi 1 atau pakai versi 2? Seperti itu. Jadi itu tantangan di data dalam machine learning seperti itu. Solusinya tadi, solusi yang pertama yaitu ada yang namanya scaling. Skala itu ada bisa pakai min max scaling, bisa pakai Z1 score gitu ya, untuk memberikan skala. Kemudian ada yang namanya encoding. Encoding ini misalnya kita punya data kategori, kita mau menjadikan numerik. Contohnya jenis kelamin. Jenis kelamin itu ada 2, laki-laki dan perempuan. Misalnya laki-laki kita kasih simbol numeriknya 1. Perempuan kita kasih simbol numeriknya 0. Namanya ini encoding. Misalnya SMA kita simbolkan dengan 0, SMK kita simbolkan dengan 1, MA kita simbolkan dengan 2. Ini namanya encoding. Jadi yang dari kategori ke numerik dengan catatan ya 0, 1, 2, 3 seperti tadi ya, untuk kondisi yang seperti ini gitu. Kemudian ada yang namanya feature selection. Feature selection ini adalah pemilihan variabel. Perlu diperhatikan, tidak semua variabel itu digunakan di dalam machine learning gitu ya. Tidak semuanya bisa kita bermanfaat untuk hasil prediksi kita gitu ya. Contohnya seperti apa? Contohnya untuk memprediksi kelulusan mahasiswa kan saya tidak perlu tahu namanya siapa gitu ya. Kan kalau data baru ya siapa saja bisa aja, yang penting ada misalnya kategorinya ada nilainya berapa, IPK-nya, pernah cuti atau tidak, ada nilai tidak lulus atau tidak, kan hanya itu. Nama, NIM itu kan sebenarnya tidak masuk ke dalam variabel yang akan kita proses gitu. Jadi pemilihan variabel yang tepat itu juga perlu untuk diperhatikan. Kemudian ada yang tadi, yang keempat ada yang balancing. Balancing tadi pakai teknik smooth gitu ya kalau di Python. Seperti itu untuk yang tantangan data. Jadi kita harus, teman-teman benar-benar harus memahami, mengingat kembali materi kuliah statistika, materi kuliah data mining gitu ya, tentang missing value itu bagaimana menyelesaikannya gitu ya, outlier itu bagaimana, contoh kasusnya. Kalau data duplikat sudah jelas, tinggal dihapus. Imbalance nanti seperti apa, nanti akan kita bahas imbalance itu di satu pertemuan khusus gitu ya. Kemudian format-format yang tidak konsisten, jadi harus diingat-ingat kembali gitu ya, bagaimana untuk melakukan teknik-teknik ini agar data yang benar-benar teman-teman akan proses itu adalah data yang benar-benar bersih. Karena perlu diperhatikan dan diingat, di dalam machine learning data akan mempengaruhi hasil. Jadi kotor data yang teman-teman proses, maka hasilnya juga tidak akurat. Semakin bersih data yang teman-teman inputkan, yang teman-teman gunakan untuk proses machine learning, maka semakin baguslah hasil akurasi dari model tersebut. Makanya data ini salah satu pembahasan yang paling penting di dalam machine learning. Seperti itu. Kemudian jenis data. Jenis data ini sebenarnya mengulang ya. Sudah pernah dipelajari juga saya rasa di mata kuliah lainnya. Jenis data itu ada data numerik, kayak berupa angka, kayak IPK gitu ya, usia itu kan numerik ya. Kemudian ada data kategorikal, bisa jenis kelamin, bisa agama gitu ya, itu salah satu bentuk kategorikal. Kemudian ada yang namanya data teks. Data teks ini seperti apa? Teman-teman tentu pernah baca ulasan gitu ya,
baik ulasan di Shopee, misalnya ulasan di Play Store atau App Store ketika teman-teman buka handphonenya, download sesuatu, download aplikasi apa, terus kan pasti ada tuh di bagian bawahnya ulasan-ulasan. Nah itu bisa kita analisis juga menggunakan machine learning, ulasan-ulasan yang diberikan oleh pengguna misalnya seperti itu. Kemudian kalau data gambar ya kayak apa ya, citra satelit gitu ya, atau pembacaan hasil ronsen, itu bisa dipergunakan juga dengan data mining, dengan machine learning. Kemudian ada data audio kayak musik gitu, suara-suara, itu juga bisa kita proses, juga bisa kita gunakan di dalam machine learning. Nah ini adalah contoh data yang bisa teman-teman perhatikan gitu ya. Apa sih sebenarnya yang salah dari data ini? Apakah data ini itu bisa kita gunakan gitu ya? Apakah data ini sudah bisa kita proses gitu ya? Kalau kita lihat ternyata data ini ada masalah dari data ini. Data ini kotor atau data ini belum layak. Apa itu? Ada nilai yang kosong. Budi untuk IPK kosong. Tony untuk kehadiran kosong. Terus apa lagi? Apakah hanya nilai yang kosong? Tidak. Tadi ada yang format yang tidak konsisten. Lihat di sini ada SMK hurufnya kecil, padahal semuanya besar. Ini tidak konsisten namanya. Tidak konsisten. Kalau yang hilang ini namanya adalah missing value, nilai yang hilang. Kemudian apa lagi? Diperhatikan lagi, apa sih masalahnya sekarang? Oh, ternyata Dita dia IPK-nya 4,50. Masa IPK-nya 4,50? Padahal dia sebenarnya adalah dia di Indonesia sekolah kuliahnya gitu. Kan di Indonesia skalanya hanya sampai 4. Berarti ini namanya outlier. Kemudian apalagi? Oh, ternyata Dita kehadirannya juga 110%. Kan kehadiran itu rata-rata, kan kehadiran itu maksimalnya hanya 100%, tidak 110%. Nah, maka ini juga masuk ke dalam kategori outlier. Nah, setelah kita bersihkan, kita isi, perbaiki tadi missing value, kita perbaiki outlier, kita konsistenkan data, maka barulah data ini bisa kita pergunakan, bisa kita proses menggunakan algoritma machine learning. Seperti itu. Untuk contoh gitu ya. Nanti saya akan berikan teman-teman tugas yang mana tugas tersebut adalah saya akan persiapkan datasetnya. Teman-teman yang bertugas untuk menganalisisnya gitu ya. Misalnya seperti saya nanti kasih soal, misalnya ada banyak data, terus saya suruh analisis apa masalah dari data ini, apakah missing value di mana saja, apanya yang hilang, apalagi outlier di mana saja, kemudian apa solusi yang teman-teman tawarkan untuk missing value-nya, kenapa memilih kenapa memilih untuk mengatasi missing value itu menggunakan rata-rata atau min misalnya, itu dijelaskan. Kemudian outlier, apa yang akan teman-teman lakukan untuk mengatasi outlier, mana yang teman-teman pilih, min max scaling atau z-score, itu juga ada argumentasi dan analisisnya. Kemudian untuk konsisten dan lain sebagainya. Serta saya ingin dari data yang sudah saya berikan nanti, teman-teman itu yang saya harapkan adalah teman-teman menganalisis dari data ini mana jenis pembelajaran mana yang bisa kita gunakan, supervised learning kah atau unsupervised learning, atau bisa kita kombinasikan keduanya. Dan kemudian menurut prediksi teman-teman, menurut asumsi teman-teman nanti, menurut teman-teman yang mana nih yang masalah apa atau pola apa yang bisa kita temukan pada data tersebut. Misalnya kelompok masyarakat yang butuh bantuan, kelompok masyarakat yang pendapatan daerahnya tinggi, provinsi mana saja, itu bisa dari data-data yang memang nanti sudah saya berikan. Jadi saya ingin teman-teman menggali gitu ya potensinya, belajar untuk memahami secara detail tentang si data dalam machine learning ini. Nah, seperti itu untuk penjelasan dari pertemuan 2, yaitu data dalam machine learning. Nanti saya akan berikan tugasnya seperti apa, data set yang akan teman-teman analisis itu mana, kemudian nanti dikumpulkan dan dipresentasikan
di forum kelas kita. Nanti jika memang ada pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan hari ini, teman-teman bisa langsung berdiskusi via WhatsApp group. Nanti kita akan bahas dan diskusikan bersama-sama. Saya pikir cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.